Bab 46. Indria bahagia sekali. Dia dan suami sudah membeli sepeda, belanja kebutuhan dapur, nonton bioskop, dan makan malam di restoran Korea. Bagaimana? Kamu cocok tidak dengan restoran pilihanku? Tanya Yongki. Iya, suka. Enak sekali, jawab Indria. Tapi jujur saja, aku lebih suka masakan kamu, balas Yongki. Iya, mulai besok aku akan memasak dan membuat bekal yang spesial, timpal Indria. Besok tidak usah masak, tidak apa-apa. Aku tahu kamu kelelahan. Masak untuk makan malam saja, sela Yongki. Alhamdulillah, perut sudah kenyang. Sekarang mari kita pulang, anjak Indria puas. Sekarang giliran aku, sela Yongki. Giliran apa? Tanya Indria heran. Kejutan dariku, jawab Yongki. Kejutan apa? Tanya Indria penasaran. Pokoknya deh, yuk ikut aku, ajak Yongki. Sesampainya di mobil, Yongki menutup kedua mata istrinya dengan kain. Loh, ini kenapa ditutup segala? Tanya Indria. Sudah, diam saja. Tempatnya tidak jauh dari ini. Aku memang sengaja sudah menyiapkan semuanya, balas Yongki. Iya, jawab Indria. Yongki sangat senang ketika istrinya begitu patuh, sangat imut dan menggemaskan, bikin Yongki gregetan sendiri. Yongki sejak tadi pagi sibuk dengan ponselnya, karena memesan kamar hotel yang dihias seromantis mungkin untuk malam kedua mereka. Yongki ingin mengulang malam pertama mengerikan itu agar kelak tidak diungkit-ungkit terus ke depannya. Sebab Indria ketika marah masih saja menyerempet kesalahannya di masa lalu. Memang, menurut Yongki, perempuan ketika marah akan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu suaminya. Seperti uminya sampai hal sepele sekalipun selalu diingat. Sudah sampai belum, Mas? Tanya Indria takut jika terjatuh atau terjedok tembok. Sebentar lagi, jawab Yongki sambil memegang kedua pundak istrinya. Yongki tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dengan wajah tampannya dia memasang kepercayaan diri yang begitu tinggi. Setelah sampai di depan kamar, Yongki membuka pintu baru membantu istrinya untuk melepaskan penutup mata. Jaga kesehatan jantungmu, jangan tegang, nanti sesak napas, bisik Yongki tepat di telinga Indria. Indria bergidik merinding, apalagi saat membuka mata langsung disuguhkan dengan pemandangan kamar yang begitu indah. Apalagi ada bunga mawar segar yang begitu wangi dan masih fresh. Bagaimana? Indah sekali kan? Tanya Yongki. Iya, tapi hanya untuk tidur saja. Kenapa sampai memesan bunga yang banyak? Besok pasti sudah layu. Sayang duitnya, balas Indria. Jangan merusak suasana dong. Masa kamu tidak tahu kamar dihias seperti ini tujuannya untuk apa? Keluh Yongki. Indria langsung merinding. Sungguh seperti tengah uji nyali di pemakaman. Malam ini aku akan lembut, jadi jangan takut ya, bisik Yongki penuh harap. Indria tidak bisa menolak lagi, karena memang sudah kewajiban istri untuk melayani suaminya. Tetapi Indria benar-benar tegang dan sangat gugup. Yongki mulai melepaskan cadar dan jilbab istrinya. Seketika, giliran Yongki yang menjadi gugup,
Sungguh kecantikan alami bak bidadari. Mas, jangan sobek gamisku yang semalam dan yang ini adalah kesayanganku, sela Indria. Tidak akan, jawab Yongki langsung mengangkat istrinya. Yongki membawa istrinya ke kamar mandi. Di sana, batap sudah terisi air hangat, penuh dengan bunga dan aromaterapi. Yongki tanpa sungkan menceburkan istrinya sampai basah kuyup. Mas, pekik Indria. Mandi dulu yuk, biar segar, ajak Yongki sambil ikut menceburkan diri. Berendam air hanya berduaan dengan suasana yang syahdu memang romantis. Yongki duduk di belakang Indria. Dia menarik tubuh sang istri agar bersandar padanya. Indria, menurut kamu arti pernikahan itu apa? Jangan menurut hadis atau lainnya, tetapi menurut sudut pandangan kamu sendiri. Tanya Yongki sesekali mengecup kepala istrinya yang sudah basah. Seperti sayap, jika patah sebelah maka tidak akan bisa terbang. Jadi, kedua sayap harus saling membantu agar bisa mengisi kekosongan satu sama lain. Jawab Indria. Dan menurut aku, tiada pernikahan yang sempurna. Misalnya Aku dalam hati benar-benar ingin berubah. Tetapi dalam waktu singkat, ujian demi ujian hampir membuat pernikahan kita berantakan. Aku tegaskan, sekali lagi Indria, aku ingin berubah. Dan aku sudah berubah. Jika kedepannya ada hal-hal yang tidak mengenakan, jangan pernah main kabur saja. Iya, jika itu aku salah. Jika tidak, kamu sudah menzolimi suamimu sendiri. Dasar pernikahan adalah kepercayaan. Bujuk Yongki sangat lembut. Apa yang dikatakan Mas Yongki memang benar. Tetapi menjadi istrimu harus memiliki mental yang kuat. Sedangkan aku baru kali ini jatuh cinta dan harus dihadapkan dengan mantan yang banyak. Jawab Indria. Iya, makanya aku bilang jika kamu adalah istriku yang hebat. Jadi, setelah ini jangan marah-marah lagi padaku ya. Harus wajar jika suamimu ini memang tampan. Jadi, akan banyak mantan yang masih baper. Tapi yang jelas aku hanya mencintaimu. Bujuk Yongki. Mas, apa menurut kamu aku adalah perempuan yang seperti itu? Aku tidak akan marah kalau tidak ada penyebabnya. Iya, aku salah. Aku yang ceroboh. Jangan marah-marah lagi. Maafkan aku istriku. Bujuk Yongki mengalah. Tentu saja dia harus menjaga suasana hati istrinya agar baik. Jika tidak, nanti malah Indria marah dan rencana dia untuk malam pertama yang kedua gagal total. Indria berendam pakai gamis begini mana nyaman. Ayo aku bantu buka, ucap Yongki. Aku malu mas, sela Indria. Ya sudah, kalau gitu sudahan saja deh, daripada masuk angin, sergah Yongki. Yongki bangun duluan. Dengan percaya diri, menanggalkan pakaiannya di depan Indria dan hanya memakai handuk. Loh, mas, terus aku pakai ganti apa? Bekik Indria. Oh, iya, maaf aku lupa. Kita berdua tidak bawa baju ganti. Ini sudah larut malam. Tidak apa-apalah, besok pagi bisa pesan. Jawab Yongki berlagak lupa. Lah, terus malam ini kita hanya memakai handuk saja. Bekik Indria. Hadiahku juga baju sih. Aku ambilkan dulu. Gumam Yongki sambil menggaruk-garuk kepala. Indria menunggu, tetapi betapa kesalnya jika yang dibawa suaminya hanya sehelai baju tipis dan baginya itu sama saja. Mas,
Ini apaan? Bekik Indria shock. Yongki tersenyum, salah tingkah. Menikah dengan perempuan yang polos memang sangat menyenangkan. Mas Yongki, masa kamu ingin aku memakai ini? Tanya Indria memastikan. Ayolah, hanya di depan aku saja. Menyenangkan suami juga ibadah loh. Dapat pahala yang banyak. Rayu Yongki. Mas, rengek Indria menatap risih pada lingerie pink yang dibawanya. Ayolah, malam ini saja, pujuk Yongki. Ini namanya kamu menghadiahi dirimu sendiri. Mas, bukannya aku, sindir Indria. Setelah kamu pakai, aku juga akan menghadiahi kamu lagi kok, pujuk Yongki. Apa? Tanya Indria. Tubuhku, jawab Yongki. Lalu keluar duluan. Indria sangat kesal, tetapi juga bahagia dengan setiap godaan suaminya. Sudah halal, kenapa aku jaim-jaim? Dia suamiku, gumam Indria. Indria nekat juga memakai lingerie hadiah dari suaminya. Saat menatap ke cermin, dia malu sendiri. Gumam Indria. Tetapi Indria malam ini tidak ingin terlihat memalukan. Jadi dia berusaha percaya diri. Indria keluar dengan senyuman yang begitu indah. Mas, panggil Indria lembut. Yongki langsung terperanjat, kaget. Tidak menyangka jika istrinya mau juga memakai itu. Yongki nyengir, menyambut sang istri dengan merentangkan kedua tangannya agar Indria mendekat dalam pelukannya. Sini, aku hangatkan biar tidak masuk angin, ucap Yongki. Kali ini Yongki menepati janji. Dia begitu lembut, membuat Indria tidak takut lagi. Bahkan, Indria dengan sepenuh hati juga I love you, gumam Yongki sembari tenggelam dalam lautan kenikmatan. Indria membuka mata. Saat ini suaminya yang hanya memakai celana pendek saja tengah tertidur pulas. Dia melirik ke arah jam, baru menunjukkan pukul 2 malam. Indria memainkan hidung dan dagu suaminya, kemudian menempelkan wajahnya ke lengan suaminya. Tiba-tiba Yongki membuka mata oleh gerakan Indria. Sayang, kamu mau lagi kah? Goda Yongki berbalik ke arah istrinya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Mas, jawab Indria. Kalau begitu besok malam lagi ya, pinta Yongki. Maniak, sergah Indria. Nanti mau mandi jam berapa? Kita mandi bareng yuk, goda Yongki. Tidak, Mas, aku sudah curiga jika mandi bersama tidak akan sesederhana ini, sindir Indria. Maaf ya, aku bohongi. Kamu sebenarnya aku sudah menyiapkan gamis baru untukmu. Hanya saja aku ingin malam ini kamu tidur memeluk aku. Dan sepertinya setiap malam, kalau seperti ini mengasihkan juga, ucap Yongki dengan senyuman jahil. Mas, kamu menyebalkan sekali, ujar Indria. Menyebalkan atau menyenangkan? Menyebalkan. Serius? Berarti malam ini aku kurang berusaha lebih lagi dong, goda Yongki. Mas, jangan bahas seperti ini lagi. Sangat memalukan tahu. Sela Indria memalingkan tubuhnya untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Yongki tanpa sungkan memeluk istrinya dan memejamkan mata. I love you sayangku, bisik Yongki. Gombal, balas Indria. Alah, aslinya kamu senang kan? Goda Yongki.